Sobat Tesco, welcome to Tesco Talks. Jadi, Tesco Talks adalah podcast dari Tesco Solution yang mana akan membahas mengenai tes, accounting, custom, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Zalfa Alexandra. Pada kesempatan kali ini akan menemani kalian untuk membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-12 dari Tesco Talks. Nah, Sobat Tesco pasti pernah melakukan kegiatan ini, yaitu kirim barang atau paket, yang sekarang akan dikemas dengan judul kirim paket kena PPN. Nah, sekarang kita akan membahas dengan narasumber kita, salah satu senior associate dari Tesco Solution. Halo Kak Lulu, apa kabar? Halo Kak Zalfa, alhamdulillah baik. Kak Zalfa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Lulu boleh sapa Sobat Tesco dulu nih. Halo Sobat Tesco, perkenalkan nama saya Lulu Fianika, salah satu senior associate di Tesco Solution. Oke, nah tadi itu udah perkenalan dari Kak Lulu selaku senior associate di Tesco Solution. Nah Kak Lulu, gimana kalau kita mulai aja nih Kak? Ya boleh Kak Zalfa. Nah, kita di awal sudah spill tipis-tipis nih terkait pengiriman barang atau paket ini. Ternyata dikenakan PPN ya Kak ya? Iya betul Kak Zalfa. Oke, tapi sepertinya nggak semua tahu nih. Sobat Tesco juga pengen melakukan kegiatan ini, tapi belum tahu ternyata ini ada PPN-nya. Nah, kita bahas nih satu persatu. Oke, dimulai dari pengertian dulu kali ya Kak ya. Boleh dibahas terkait pengertian pengiriman paket atau ekspedisi ini dulu Kak. Jadi Kak Zalfa, jasa pengiriman paket atau jasa ekspedisi adalah layanan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS, POS adalah layanan komunikasi tertulis, surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos yang untuk kepentingan umum. Nah, Kak Zalfa, penyelenggara pos ini ada dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi yang telah mendapatkan izin dari penyelenggara pos dan menteri. Kak Zalfa, jadi jasa pengiriman paket ini dipungut PPN oleh pemberi jasa. Nah, uniknya jasa pengiriman paket ini berbeda dengan PPN yang pada umumnya yang biasanya DPP langsung dikali tarif Kak Zalfa. Iya. Wah, menarik sekali nih Kak. Bisa nggak Kak dijelasin perbedaan antara PPN atas jasa pengiriman ini dengan PPN lainnya? Jadi gini Kak Zalfa, PPN atas pengiriman barang ini didasarkan atas terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, pemerintah menambahkan pasal 9A pada Undang-Undang PPN. Di mana isinya itu mengatur tentang penggunaan besaran tertentu dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas besaran tertentu tersebut. Nah, atas terbitnya undang-undang ini, maka terdapat 3 mekanisme dalam perhitungan PPN. Yang pertama, mekanisme umum, yang kedua, mekanisme dengan menggunakan DPP nilai lain, dan yang ketiga, menggunakan besaran tertentu, Kak Zalfa. Oke, baik. Oke Kak, lalu untuk jasa paket ini masuk ke mana Kak di antara 3 mekanisme perhitungan tersebut? Jadi untuk PPN atas jasa paket ini masuk ke besaran tertentu. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 huruf A PMK nomor 71 tahun 2021 tentang PPN penyerahan jasa kena pajak tertentu Kak Zalfa. Oke Kak. Oke Kak, besaran tertentu. Besaran tertentu itu maksudnya bagaimana ya Kak? Besaran tertentu merupakan perkalian dari formula tertentu dikali dengan PPN yang berlaku saat ini dikali dengan DPP berupa nilai penggantian Kak Zalfa. Oke, nah DPP nilai penggantian. Nah, DPP nilai penggantian itu maksudnya gimana Kak Lulu? DPP nilai penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual atas penyerahan JKP tersebut Kak Zalfa. Oke Kak Lulu. Berarti itu sama seperti nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh pemanfaat JKP Kak? Betul sekali Kak Zalfa. Oke, nah selanjutnya Kak, untuk perhitungan PPN sendiri bagaimana Kak?
Jadi PPN atas jasa pengiriman paket ini dihitung dengan rumus 10% dikali tarif PPN dikali nilai penggantian Kak Zalfa. Nah, sekarang ini kan tarif PPN yang berlaku 11% ya Kak Zalfa. Berarti tarif efektifnya itu 1,1%, yaitu 10% dikali 11%. Nah, saya ilustrasikan ya Kak Zalfa. Boleh. Misalkan itu ada PT ABC adalah perusahaan jasa ekspedisi, kemudian ada PT XYZ meminta untuk mengirimkan barangnya berupa baju sebesar 50 juta dari Jakarta ke Medan dengan biaya pengiriman 2 juta, maka PPN terutangnya itu dihitung dengan rumus 10% dikali 11% dikali 2 juta atau 1,1% dikali 2 juta. Nah, jadi PPN terutangnya itu sebesar 22.000 Kak Zalfa. Oke Kak Lulu. Oke Kak, dengar-dengar tarif PPN ini akan naik Kak, jadi 12% di 2025. Nah, untuk tarif PPN pengiriman jasa paket ini apakah harus mengikuti PPN yang tarif terbaru Kak? Betul Kak Zalfa, jadi berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang HPP, tarif PPN ini akan naik menjadi 12%. Hal ini berlaku efektif 1 Januari 2025. Nah, jadi untuk PPN atas pengiriman jasa paket ini juga mengikuti menjadi 1,2%. Nah, hal ini diperoleh dari 10% dikali 12%, kemudian baru dikalikan nilai penggantian Kak Zalfa. Oke. Nah, ternyata pengiriman paket ini PPN-nya sangat unik perhitungannya Kak ya. Nah, selain itu apa nih Kak yang membedakan dari PPN lainnya? Ada Kak Zalfa, yaitu pada pajak masukannya. Jadi bagi pengusaha kena pajak yang memiliki usaha jasa ekspedisi, itu pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Oke Kak. Tapi perlu Sobat Texco ingat bahwa pengkreditan pajak ini kita harus ubah secara manual Kak Zalfa. Jadi di menu pre-popular data itu nanti kita ubah pengkreditannya sebelum melakukan penguploadan pajak masukan pada e-faktur. Begitu Kak Zalfa. Nah, nanti kalau sudah dirubah pengkreditannya, dia akan masuk ke lampiran B3 di mana PM itu tidak dapat dikreditkan. Tapi kalau misalkan Sobat Texco atau PKP yang tidak melakukan pengubahan pengkreditan pajak secara manual ini, maka PM-nya akan langsung masuk ke lampiran B2 dan akan dikreditkan gitu Kak Zalfa. Nah, jadi Kak Zalfa ya, PPN atas jasa pengenaan pajak ini bisa disebut juga sebagai PPN final. Karena konsepnya tuh sama Kak Zalfa, kayak PPh final. Jadi kan tarifnya itu langsung dikali bruto dan kemudian tidak dapat dikreditkan begitu Kak Zalfa. Oke Kak Lulu. Nah, untuk pembuatan faktura bagaimana nih Kak? Apakah ada berbeda dengan pembuatan faktur pajak biasanya? Sebenarnya pembuatan faktur pajak ini sama aja kayak pembuatan faktur pajak pada umumnya. Cuman bedanya kita menggunakan kode transaksi 05 Kak Zalfa. Nah, kode transaksi 05 ini digunakan untuk JKP dengan yang dihitung dengan besaran tertentu. Nah, terus gimana nih Kak untuk faktur pajak 05 ini yang menerima menggunakan jasa pengiriman paket ini? Kalau untuk pengusaha kena pajak yang menerima faktur pajak 05 ini masih bisa dikreditkan PM-nya Kak Zalfa, sepanjang masih memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Nah, Sobat Texco, tadi kita udah banyak bahas nih Kak Lulu terkait PPN atas jasa paket ini. Nah, Kak Lulu bisa nggak nih beri kesimpulan atas materi yang kita bahas hari ini? Baik Sobat Texco, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa jasa pengiriman paket itu dikenakan dengan besaran tertentu PPN-nya. Kemudian untuk faktur pajaknya menggunakan kode faktur 05. Nah, untuk penjual atau yang menyerahkan jasa pengiriman paket ini, PM-nya tidak bisa dikreditkan. Sedangkan untuk PKP yang menerima faktur pajak 05 ini, PM-nya bisa dikreditkan Kak Zalfa. Oke, nah Sobat Texco, itu tadi materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Lulu atas materi yang sudah disampaikan pada kali ini. Semoga Sobat Texco makin paham dan makin lebih aware nih tentang pengiriman jasa paket ini.
Dan itulah episode Tesco Talks pada kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi tentang pajak, keuangan, dan bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Tesco Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi seputar keuangan. Dan tentu saja jika kamu suka podcast kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di episode Tesco Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga keuangan bisnis kamu dengan baik ya. Terima kasih.